to honor leaders, Sir Andreas. Thank you for joining us today via Zoom from United States. First, thank you for being with us. Oke, Bapak Ibu di IB School, kami percaya bahwa anak-anak dipersiapkan untuk keterampilan masa depan seperti creativity, critical thinking, collaboration, and problem solving. Karena itu hari ini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana robotics akan mendukung proses belajar anak-anak kita. Without further ado, let us welcome Creative Kids team to the presentation. Enjoy the session, parents. Chair for Creative Kids, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya, Mama dan Bapak, dan Ini selamat pagi. Bagi gua. Kalau sampai sekarang Pak wajib di sini. ya, oke. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, Miss, tapi agak dibesarkan sedikit suaranya ya, Miss. Agak putus-putus. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Selamat pagi, Mama, Papa, dan Miss dan Mister yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan pada kami dari tim Creative Kids sudah diberi kesempatan untuk kami dapat menjelaskan yaitu program Creative Kids atau Lego Robotik yang nanti akan ada di sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miss Retno, saya dari Creative Kids. Mama dan Papa, saya akan menjelaskan Creative Kids atau Lego Robotik yang nanti akan jadi salah satu program di sekolah kita. Creative Kids merupakan lembaga pendidikan informal di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas pada anak. Dalam kelas, anak akan bermain dan mempraktekkan langsung STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Jadi, anak tidak hanya sekedar tahu, tetapi di dalam kelas dengan experience learning, anak akan paham. Mama dan Papa, tentunya kita mau anak-anak kita di masa depan akan dapat mencapai semua impiannya dan jadi orang yang sangat sukses. Tetapi, di masa depan nanti, anak-anak akan menghadapi dunia dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat berbeda dengan yang sekarang dihadapi. Apapun itu, tentunya akan ada satu atau dua hal yang tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi yang bergerak begitu cepat. Salah satunya adalah cara berpikir pada anak, kreativitas, bekerja sama, dan juga membangun rasa percaya diri pada anak. Sehingga di kelas Lego Robotik inilah kami akan membantu dan membuat anak untuk dapat mengembangkan skill atau kemampuan-kemampuan tadi. Di dalam kelas juga kami memiliki 3 silabus utama. Yang pertama ada Stress Release for Children. Kenapa kami meletakkan ini sebagai salah satu silabus kami? Karena kami ingin proses belajar pada anak itu berjalan dengan menyenangkan. Karena kami percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda dan juga minat belajar yang berbeda pula. Tapi bagaimana cara kita untuk dapat mengenalkan proses belajar yang menyenangkan? Jadi di dalam kelas, anak akan lebih percaya diri dalam bereksplorasi, berekspresi, maupun dapat berkarya, sehingga dia akan lebih menyenangkan lagi dalam setiap proses belajarnya. Kemudian yang kedua, ada learning by making atau learning by doing. Di dalam kelas, anak tidak hanya sekadar belajar untuk membangun sebuah proyek. Setiap harinya, setiap pertemuan, kita akan membuat proyek yang berbeda-beda. Misalnya, di minggu ini kita akan membuat proyek mobil. Minggu selanjutnya, kita bisa membuat proyek kincir angin.
Di minggu selanjutnya bisa saja kita membuat proyek crane dengan tahapan pembelajaran yang berbeda, dengan tingkat kesulitan yang berbeda pula, itu akan membuat anak lebih percaya diri dan tidak mudah bosan dalam belajar. Di setiap proses pembelajarannya yang bertahap, anak akan belajar merakit, merancang, serta memperbaiki setiap kegagalan dalam prosesnya. Dan disitulah anak akan belajar untuk terus belajar dari kesalahan atau problem solving-nya. Yang ketiga, ada way of thinking. Nah, Mama dan Papa, sebenarnya kami tidak sedang mengajarkan anak-anak untuk hanya membangun coding, merakit Lego, atau membuat satu robot yang hebat. Tetapi kami sedang membangun rasa percaya diri anak, kami sedang membangun pola berpikir anak, kami sedang membangun kreativitas anak. Sehingga di masa depan nanti mereka akan selalu ingat tentang bagaimana cara mereka untuk terus berpikir kreatif, terus dapat memperbaiki atau problem solving mereka, dan juga mereka akan memiliki critical thinking dalam setiap pemecahan masalah. Dan itu menurut kami itu adalah salah satu proses belajar yang sangat berharga. Itu adalah salah satu proses belajar yang berharga dan kami menyebutnya way of thinking. Nah, Mama dan Papa, kami memiliki level atau grade yang sudah kami sesuaikan dalam setiap proses belajarnya. Jadi, setiap materi pembelajaran yang sudah kami susun ini, kami sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Jadi, anak-anak tidak langsung mengerjakan proyek yang rumit, tapi berasal dari proyek yang paling sederhana ia bisa kerjakan hingga proyek yang paling menantang di kemudiannya. Kami memiliki 3 grade. Grade Explorer itu Anda akan kita ajarkan untuk mengenal dan merakit Lego robotik. Jadi anak akan belajar untuk merakit Lego, menyusun, merancang, dan mengenal balut-balut coding yang akan nanti kami ajarkan. Nah, di dalam kelas ini, anak juga akan belajar tentang mekanika sederhana, bagaimana sains dan engineering akan bekerja di sini. Kemudian di grade Creator, anak akan mulai mengembangkan coding dan eksplor lebih banyak. Jadi, saat merancang sebuah coding, anak tidak hanya merancang coding yang biasa, tetapi bisa merancang coding yang jauh lebih panjang, sehingga proyek mereka dapat bergerak lebih besar lagi. Dan tentunya dengan eksplor yang lebih banyak, proyek yang mereka kerjakan juga lebih beragam. Kemudian di grade inovator, mereka di sini akan lebih memahami problem solving dan memahami proyek yang mereka kerjakan. Sehingga di dalam grade ini, mereka tidak hanya sekedar mengerjakan proyek secara individu maupun kelompok, tapi juga dapat mempresentasikan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga anak akan jauh lebih paham dengan apa yang sudah mereka ciptakan. Nah, di dalam kelas kami akan menggunakan Lego Spike Prime, Lego Education, Lego Spike Prime. Jadi, anak akan menggunakan set ini untuk sebagai media belajarnya. Sudah dilengkapi oleh sensor, motor, maupun hub. Dan juga Lego Education memiliki software codingnya sendiri. Jadi balok-balok atau coding yang akan mereka anak-anak nanti susun itu juga sudah lebih friendly pada anak-anaknya, Mama dan Papa. Ya, jadi di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya, kami sudah pernah datang ke sekolah dan mempraktekkan langsung bagaimana proses belajar yang akan nanti anak-anak kita alami. Jadi di pertemuan sebelumnya, kami sudah membuat satu proyek sederhana, yaitu driving base atau mobil kita sebutnya. Dengan 3 roda, anak-anak dapat menggerakkan mobilnya. Mama dan Papa, mungkin ini hanya sebuah proyek yang sangat sederhana. Mobil dengan 2 rodanya, tetapi
ini adalah hasil dari bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka berdiskusi, bagaimana cara mereka untuk dapat merancang, merakit, dan menyusun balok sehingga mereka dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa aku berhasil membuat proyek ini atau mobil ini bergerak. Jadi proses belajarnya akan lebih menyenangkan sehingga anak akan lebih paham dengan apa yang mereka kerjakan. Baik, terima kasih Mama dan Papa atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami untuk dapat menjelaskan sedikit atau lebih kurangnya yang bisa kita bagikan tentang kreativitas atau Lego robotik yang nanti akan menjadi salah satu program di sekolah ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Indonesia. Okay, thank you, Miss, for sharing about Creative Kids program. For Creative Kids, I will give the next explanation to Sir Andreas. Sir Andreas, time is yours. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Good, sir. Bisa. Oke, bisa. Oke, selamat good morning, selamat pagi, selamat malam di sini. Saya Dr. Andreas Mataung, saya dari live dari Amerika. Terima kasih telah menghadiri meeting kita hari ini ya. Dan juga bisa mendengarkan sesuatu yang di-share dengan kreatif. Jadi sebagai suatu konteks, memberikan konteks kenapa kita mau bawa ke ini ke program robotics ini ke sekolah IB School. Okay. Jadi semuanya itu saya before going further, coba saya kenalin saya, nama saya Andreas Mapaung. Buat yang belum kenal saya adalah kokonya Miss Monica. Saya sudah berada di Amerika sejak tahun 98. Dan saat ini saya mendapatkan S3 saya dalam bidang computer science dan robotics dan artificial intelligence. Dan saat ini saya ada beberapa proyek yang saya tanganin di Amerika. Saya mempunyai Kumon Center dan juga restoran. Namanya Boncon. Ini kayak Kentucky Fried Chicken ya, buat Anda yang tahu, atau mungkin kayak Five Fingers di Indonesia. Kemudian saya punya consulting company dan juga yang saat ini saya adalah profesor di Full Sail University. Jadi Full Sail University ini sangat populer dengan bidang entertainment business. Oke, misalnya bisa dimatiin itunya, mikrofonnya juga noisy loh. Oke, makasih. Ya, jadi Full Sail University ini terkenal dalam bidang entertainment bisnisnya, cara pembuatan game. Jadi kita tuh banyak anak-anak murid yang menjadi kalau dari Indonesia tuh banyak anak-anak bintang film datang ke sekolah ini untuk belajar tentang sinematografi, cara pembuatan film dan sebagainya. Jadi saya itu mulai kerja di sini tuh sejak 6 tahun sebagai profesor dalam bidang computer science dan artificial intelligence. Jadi apa yang membawa saya mempunyai visi untuk membawa program ini ke Indonesia gitu loh. Saya lihat belakangan ini perkembangan computer science, artificial intelligence atau daya pikir buatan atau data science itu sangat berkembang. Apalagi setelah terpilihnya Presiden Trump di Amerika, daya perkembangan computer science ini sangat cepat gitu. Dan bahkan ini juga saya sering melihat dan mendengarkan bahwa di negara-negara lain seperti China, banyak anak-anak didiknya itu sejak usia dini sudah di-expose dengan konsep komputer informatika, artificial intelligence, dan sebagainya. Jadi melihat hal ini saya itu sangat terbeban. Saya terbeban dengan anak didik kita di Indonesia. Walaupun saya tinggal di Amerika, hati saya masih di Medan. Hati saya itu ingin mendidik
anak-anak kita di Indonesia. Kalau misalnya saya sudah melihat banyak anak didik di Amerika itu, sebenarnya itu anak didik kita itu pandai-pandai semua. Saya bilang ini juga sama guru-guru di IB School, karena berhubungan tahun lalu, tahun kemarin saya ada di Medan, tahun lalu, dan saya ngomong sama guru kita di Medan. Sebenarnya itu anak didik kita, anak Indonesia itu pandai-pandai semua. Dan masalahnya yang tidak bisa anak mereka menonjol itu adalah mereka tidak dikasih kesempatan. Dan makanya saya dengan bukti ini, saya kayaknya terbeban untuk membawa program ini ke Indonesia. Saya mau mendidik anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu semuanya, supaya mereka itu dapat suatu program yang berkualitas internasional. Semua program yang saya implementasikan ini adalah program yang saya pakai untuk untuk anak didik saya S2. Saya di sini ngajarnya fokusnya dalam bidang S2, bidang computer science, artificial intelligence, dan data science. Jadi saya itu rancang program ini supaya bisa anak-anak kita diekspos dengan suatu program dan dalam bahasa mereka yang sangat simple, supaya anak didik kita tuh tahu tuh apa sih itu kemampuan buatan artificial intelligence, apa itu data science, apa itu komputer informatika. Dengan begitu mereka bisa dieksplorasikan dengan perkembangan zaman. Oke, jadi kemudian jadi visi saya itu adalah membangun anak-anak didik kita, anak-anak sekolah integritas bangsa, mulai dari tingkat SD sampai ke SMP, TK, SD, SMP, dan supaya saya bisa membagikan ilmu saya itu kepada anak didik kita. Jadi seperti yang kita lihat tuh mungkin bagi Bapak Ibu mungkin tadi dengar tentang presentasi mengenai robotik, tentang mengenai Lego ya. Banyak mungkin orang mikir ngapain sih belajar tentang robotik? Kenapa sih belajar tentang Lego? Itu mainan gitu loh. Semuanya itu mulai dari mainan. Sewaktu saya mengambil program S1, S2 itu saya sempat menjadi coach untuk mengikuti lomba Lego robotik. Dalam lomba Lego robotik itu, anak-anak didik itu diasah daya ujinya, daya pikirnya, daya nalarnya, daya kreativitasnya untuk bisa menciptakan sesuatu dari bahan-bahan yang simple. Mungkin dari lingkaran, dari blok, dari bentuk-bentuk yang cukup simple, tetapi mereka tuh di-challenge, mereka tuh ditantang untuk bisa menggunakan nalar mereka, daya logika mereka untuk menciptakan sesuatu yang lebih berguna. Jadi makanya semua itu untuk anak-anak level SD itu sangat disarankan untuk bisa mereka mulai eksplorasi ke dalam bidang computer science melalui Lego Robotics. Dan dari situ visi saya itu adalah membangun ilmu anak-anak bapak dan ibu untuk bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Saya akan bagikan visi saya untuk dari SD, SMP. Karena ini saya maunya supaya anak-anak kita itu bisa ke sana gitu loh. Dan jadi kalau mungkin Bapak Ibu pikir tuh apa sih tuh AI gitu loh. Mungkin banyak Bapak Ibu yang dengar AI itu nggak bagus gitu loh. Sebenarnya tuh AI itu bagus kalau kita bisa mempersiapkan diri kita. Banyak orang-orang juga yang di penduduk di Amerika juga pada ketakutan. Gimana ya dengan ada perkembangan AI? Apakah banyak orang yang pengangguran? Jawabannya ya, iya mungkin bisa. Kalau anak bapak dan ibu tidak di-challenge. Jadi visi saya itu mau men-challenge anak bapak ibu itu supaya bisa berpikir ngikutin level perkembangan zaman yang bisa lebih tinggi logikanya. Untuk bisa sukses dalam bidang AI dan computer science itu, daya pikir, daya nalar bapak dan ibu, anak-anak bapak ibu itu mesti dinaikkan gitu loh. Makanya kita mau meningkatkan, menawarkan program ini supaya daya nalar mereka tuh bisa lebih di-challenge dan mereka bisa lebih critical thinking. Dengan daya critical thinking itu, kita harapkan mereka bisa mengikuti program-program kita dan juga mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi itu apa tuh AI? Jadi AI itu banyak sekali aplikasinya dalam dunia ini.
Saya sendiri, banyak anak didik saya yang menuliskan apa namanya tesisnya dengan bantuan saya itu memakai teori-teori AI artificial intelligence. Ada yang memakai AI untuk memprediksi stock market. Gimana kita bisa melihat stock market? Ada memakai AI untuk untuk merangkum dokumen yang tebal menjadi satu atau dua lembar dokumentasi. Banyak juga yang memakai AI untuk membuat security. Contohnya, salah satu murid saya, dia membuat sistem untuk mendeteksikan kalau misalnya kameranya mendeteksi ada senjata. Kalau dia melihat ada seseorang memegang senjata, langsung polisi ditelepon. Itu suatu konsep yang mungkin cuma ada di film-film, tapi di masa depan itu akan menjadi bagian daripada hidup kita. Jadi untuk bisa kita ke arah sana itu, saya sangat terbeban untuk mendidik anak kita supaya itu mereka bisa smart, bisa lebih pandai untuk mengikuti teknologi sejauh ini gitu. Jadi kenapa computer science ya? Jadi computer science itu adalah suatu kalau Indonesia itu namanya komputer informatika. Komputer informatika itu banyak sekali aplikasinya. Bisa mengembangkan teknologi, bisa dengan computer science kita bisa mengembangkan data decision making skills, kita bisa membuat komputer yang lebih pandai. Oke, contohnya saya juga untuk dalam bidang S3 saya mengembangkan suatu sistem yang bisa mendeteksi emosi melalui nada suara Bapak dan Ibu. Nah, kalau jadi Bapak Ibu untuk ngomong sama komputer, komputernya tahu Bapak Ibu lagi marah atau lagi sedih atau lagi sebel atau gimana gitu deh. Jadi itu adalah aplikasi dari komputer. Untuk bidang S2 saya mengembangkan tesis dalam membentuk mengembangkan robot yang sebesar manusia. Jadi itu adalah semua aplikasi daripada computer science. Jadi untuk program IB School ini saya ingin menerapkan kita ada dua bagian saat ini ya, tapi sejauh ini yang dalam pikiran saya itu ada tiga bagian. Jadi computer science itu adalah bagian daripada engineering degree di mana mereka akan membuat solusi daripada software atau perangkat lunak untuk mengembangkan suatu solusi. Oke? Jadi solusi itu banyak karena banyak sekali masalah di dunia ini yang bisa dikembangkan dan juga dapat dicari solusinya. Jadi kalau menurut visi saya itu kita akan mengenawakan program computer science ini saat ini adalah dalam dua hal. Okay? Yang pertama adalah dalam bidang artificial intelligence. Ini adalah artificial intelligence itu adalah kemampuan daya pikir buatan. Jadi kita bisa membuat suatu sistem di mana komputer kita itu mempunyai daya pikir seperti manusia. Contohnya, kayak saya bilang tadi itu saya membuat disertasi S3 saya itu adalah membuat suatu sistem komputer di mana komputernya bisa mengetahui emosi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak lagi marah atau mungkin lagi happy, sewaktu mungkin lagi itu suatu aplikasi yang sangat populer saat ini. Oke. Ada juga dalam bidang artificial intelligence. Contohnya murid saya besok dia akan ngasih sidang. Dia itu menggunakan sistem artificial intelligence untuk mendeteksi stock market berdasarkan data Twitter. Oke. Jadi dia tuh berdasarkan kalau misalnya ada ada seseorang yang posting di tweets, apa akan hasilnya mengenai harga stock market besok gitu. Apakah kita harus beli atau kita jual atau kita just biarin aja gitu. Jadi itu adalah dua contoh daripada konsep daripada artificial intelligence ini. Selanjutnya adalah data science. Okay? Data science ini adalah suatu bidang yang cukup berkembang sangat pesat di Amerika. Semenjak data science ini mungkin baru berkembang kira 5-10 tahun belakangan ini di Amerika, karena banyak sekali data-data yang ada di dunia ini yang bisa kita ambil untuk memprediksikan sesuatu. Okay? Contohnya, salah satu murid saya juga akan sidang hari Jumat ini. Dia menggunakan data perhotelan. Dia adalah salah satu manajer di Hotel Hilton yang terkenal di California.
Dia menggunakan data perhotelan di semua hotel Hilton chain di California untuk memprediksikan gimana model untuk gimana kita harus naikkan harganya supaya keuntungan hotel cukup tinggi. Itu adalah aplikasi pada data science. Jadi dengan program itu kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa membantu manusia untuk lebih produktif lagi. Oke? Itu adalah aplikasi data science. Yang ketiga adalah human computer interactions. Ini adalah bidang yang cukup terkenal juga, cuman saat ini saya lagi cari cara untuk mengintegrasikannya ke level anak SMP gitu loh. Karena cukup sulit konsep HCI ini untuk bisa diajarkan ke anak SMP. Tapi kemungkinan akan saya aplikasikan mudah-mudahan 1-2 tahun mendatang. Oke? Jadi begitu banyak sekali aplikasi daripada computer science AI yang akan yang saya bagikan saat ini. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan juga nanti bisa tanya sama saya. Tetapi saya pikir itu kita harus sebagai manusia, sebagai orang tua itu kita harus challenge anak didik kita. Visi kita, visi sekolah IB School, visi saya juga yang saya bagikan kepada guru-guru IB School adalah untuk mendidik anak didik murid kita. Oke? Konsep daripada Lego Robotik itu bukan cuma saja membuat mainan, tetapi kita juga akan memberikan kesempatan buat anak-anak itu bisa presentasi, bisa ngomong. Karena untuk ngomong di publik itu membutuhkan suatu skills. Dan kebanyakan besar so many things di mana banyak anak-anak itu nggak berani ngomong di depan orang banyak gitu ya. Apalagi kalau karena kita kebetulan Asia pada malu-malu semuanya ya. Jadi itu suatu hal yang kita mesti ubah gitu loh. Kita mau anak didik kita itu berani. Karena mereka mempunyai suatu keberanian, mereka punya suatu daya pikir yang bagus. Dan kita tuh mau kasih kesempatan buat mereka untuk berdikari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di screen ini, beginilah visi kita sekolah di IB School, bahwa kita ingin memulai program kita yang computer science curriculum itu dari segi robotics dulu, oke? Untuk mempersingkat implementasinya, saya outsource ke Creative Kids. Kenapa Creative Kids? Karena mereka adalah satu leading organization yang cukup bagus. Saya sudah ngomong sama mereka sejak tahun lalu. Sewaktu saya ke Indonesia, saya ada Zoom sama mereka beberapa kali dan mendiskusikan potensi kerjasama dengan Creative Kids. Jadi saat ini yang saya visikan adalah membuat Robotic Kids itu diimplementasikan untuk grades 4, 5, 6. Oke? Bagi anak-anak yang anak SD yang ingin ikut kepada program SMP, jadi program SMP itu adalah yang di sebelah kanan ini, ada CSAI 1, CSAI 2 itu adalah Computer Science dan Artificial Intelligence, CCA. Dan kemudian DS1 itu adalah Data Science dan DS2 itu adalah Data Science 2. Jadi untuk aplikasi daripada eksekusinya ini adalah untuk anak kelas 4, 5, 6, kita maunya mereka tuh fokus dulu di bagian robotics. Karena kita mau itu anak-anak itu daya nalarnya, kemudian daya berpikirnya, daya presentasinya bisa dikembangkan dalam bidang robotics. Oke? Bagi anak-anak SD kelas 6 yang sudah pernah ngambil robotik, siapa tahu dia mungkin ngambil robotics kelas 4 sama kelas 5, atau mungkin kelas 6 dia ngambil juga dan juga mau ngambil CSAI. Kita kasih kesempatan buat anak-anak kelas 6 untuk bisa mulai bergabung dengan CCA anak SMP. Oke? Jadi CSAI ini kita akan ajarkan bagaimana pengembangan logika. Oke? Dan saya kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang ingin ikut juga nanti di presentasi anak SMP, saya akan menjelaskan hal yang sama juga. Cuman saya akan mungkin lebih dalam lagi karena ada Mr. Yuda sama Miss Dian yang saya kerjasama setiap minggunya dalam mengembangkan kurikulum ini untuk the past couple months ya. Jadi kita mau anak kelas 6 itu dan bisa bergabung dengan anak kelas 7, 8, 9. Mungkin SMP kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, oke? Kalau anak-anak di CSAI 1 sudah selesai, mereka mengambil data science, mereka boleh bergabung ngambil selanjutnya. Atau mungkin ngambil dua-duanya sekaligus.
Kalau sudah ngambil tingkat satunya, mereka bisa dapat opsi pilihan dapat gabung ke level keduanya dan keduanya. Saat ini adalah visi yang saya punya yang akan kita integrasikan ke kurikulum IB School yang cuma saya bagikan untuk IB School saja. Saya tidak ada kasih ke sekolah lain karena saya mau anak didik kita itu dikasih kesempatan untuk bisa mempelajari computer science, artificial intelligence, dan data science. Oke. Kayaknya saya harapkan ini dapat dapat diterima baik dengan orang tua murid SD di sini dan semoga semua orang tua SD di sini bisa excited ya dengan ada suatu chance ada perkembangan kita dalam bidang robotics di sekolah ini dan juga dengan ada robotics ini kita juga ingin sekolah kita untuk mungkin ikut kompetisi atau suatu mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk menulis karya ilmiah kita bisa menulis karya ilmiah karena saya sudah punya S3, saya bisa menuliskan karya ilmiah di mana-mana, kita bisa dapat publikasi juga. Jadi hal ini juga akan membantu anak murid kita tuh lebih terekspos dan juga lebih terlatih. Oke. Jadi saya harap orang tua yang dapat mendukung program ini dan juga mendukung edukasi pada anak-anak kita. Jadi supaya mereka dari SD bisa diekspos dengan konsep robotics dan juga bisa nantinya mengikuti IB SMP dan bisa mengikuti ada program CSAI 1, 2 dan Data Science 1, 2. Kalau misalnya nanti bisa, saya akan kembangkan lagi Human Computer Interaction 1 dan Human Computer Interaction 2. Karena itu ada satu konsep yang kita sendiri di Amerika itu kita tawarkan dalam program S2. Jadi semua anak murid yang dari semua dunia yang ambil kuliah di tempat kampus saya ngajar, itu mengambil 3 dari bidang ini. CS, Artificial Intelligence, Data Science, dan Human Computer Interactions. Jadi saya harap kita semua dapat melihat anak didik kita bisa lebih maju dan bisa lebih berani. Dan tentunya hal ini akan mengembangkan mereka punya kepercayaan diri dan juga ilmu dan pengetahuan di masa datang di mana mereka akan maju ke SMP, mudah-mudahan dapat maju ke SMA yang terkenal dan juga dapat kuliah di dalam bidang computer science, artificial intelligence ataupun data science di masa mendatang. Kayaknya sekian dulu dari saya, ya Miss saya. Ada pertanyaan dari orang tua murid di sini? Saya akan happy untuk menjawabnya. Ada pertanyaan dari orang tua? Oke, Bapak aja. Thank you, Sir Andreas. Now for Bapak Ibu, for our parents, if you have any questions for Creative Kids or Sir Andreas, you can ask now. Thank you. Oke, tapi Pak aja dulu kali ya, dia sudah. Oke, thank you Mr. Andreas, thank you Miss. Selamat pagi semua. Izin bertanya, Pak, saya kebetulan kan anak saya ini kelas 4 tidak ikut robotik. Jadi kan kalau saya lihat kan kelas 5 ini kan sudah lebih ke arah kreator ya. Nah, saya ingin bertanya, jadi konsep untuk kreator ini nantinya akan diajarkan secara grup atau individual untuk codingnya? Karena kan saya lihat kan materinya adalah coding. Untuk toolsnya kan Lego Spike. Nah, pertanyaan saya tadi itu kan nanti untuk codingnya itu secara personal nanti akan diajarkan atau secara grup, dan yang kedua pertanyaan saya, apakah kami sebagai orang tua, parents itu perlu mempersiapkan ada software atau hardware apapun gitu untuk menunjang kreativitas anak kami di bagian robotik ini. Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Aja. Ya mungkin pihak Creative Kid bisa ngomong ya kali ya. Gimana Creative Kid? Ya, Sir Andreas, pihak Creative Kids will respond. Bapak Raja, oke, silakan. Iya, Bapak tadi untuk tadi dari grade 5 ya. Iya. Dari grade 5 tadi, izin menjawab ya Papa. Jadi untuk softwarenya, kita dari Lego Education sudah memiliki softwarenya. Jadi di dalam kelas itu anak akan membuat Legonya atau modelnya dari Lego Education-nya, juga sekaligus mempelajari codingnya. Jadi walaupun nanti si adik belum pernah merakit ataupun belum mempelajari coding sebelumnya, itu udah include dengan apa yang kita ajarin di dasar. Jadi kita akan mempelajarinya secara bertahap. Jadi walaupun belum pernah
dilalui oleh adik sebelumnya, kita akan tetap menyampaikannya dengan sederhana biar bisa terus mengikuti perkembangan dari materi yang disampaikan. Apakah terjawab, Pak? Oke, izin Miss. Berarti itu nanti secara grup atau individual ya nanti ya untuk proses belajarnya. Sama tadi pertanyaan kedua saya, kami sebagai parents perlu mempersiapkan kayak software gitu nggak di rumah untuk mengulang kembali atau gimana? Atau memang khusus di sini aja nanti cukup kami persiapkan anak-anak kami. Jadi tidak perlu ada belajar lagi di rumah untuk mengulang. Gitu sih. Karena kan ini kan berkaitan dengan ini ya, persiapan kami sebagai orang tua juga untuk di rumah gitu. Oke, baik. Untuk pembelajarannya nanti akan dilakukan secara tim atau berkelompok. Tapi adik-adik juga bisa dilatih untuk individu karena setiap tim yang ada di dalam kelompok tadi juga memiliki peran untuk bisa merakit, buat codingnya, juga mempresentasikan proyeknya. Kemudian apakah orang tua perlu mempersiapkan softwarenya dan sebagainya, nanti dari tim kami udah mempersiapkan untuk softwarenya. Mungkin dari orang tua bisa mempersiapkan medianya seperti laptop maupun tablet yang untuk menjadi media si software tadi. Gitu, Pak. Oke, Miss. Berarti dari kami cukup siapin laptop aja kalau dia mau mengulang di rumah lah ya. Nanti softwarenya dari pihak sekolah bisa membantu ya, Miss ya. Iya, benar sekali. Oke, thank you, Miss. Terima kasih. Oke, mungkin sejalan juga dengan Oke, pertanyaan Pak. Sorry, Miss Aya, sejalan dengan sejalan dengan yang konsep yang Pak Raja bilang tadi itu, mungkin kalau sebagai orang tua, kalau misalnya bisa orang tua mulai investasi untuk beli laptop, juga itu suatu hal yang bagus, karena kalau misalnya ada keinginan juga untuk maju ke CSAI atau data science di masa mendatang, hal itu sangat berguna. Karena saya juga lagi mikir mau integrasikan programming languages untuk anak didik kita di SMP. Oke. Jadi oke, now saya silakan. ya oke, thank you Pak. Jadi ya semuanya dari pihak kreatif kids ya Pak. Kita pihak sekolah dan orang tua ya just prepare the students when start with this creative kids program robotic. Oke, thank you Bapak. Next question dari Bapak Ibu ada? Itu dari Bapak Ibu boleh bertanya. Izin saya bertanya. Silakan Bu. Ibu boleh. Ya, Ibu pesan boleh Ya. on kamera. ya, terima kasih karena lagi dalam perjalanan juga. Saya tuh yang saya mau tanyakan, apakah gender ada mempengaruhi juga dalam untuk robotik ini? Karena anak saya ada dua, Mr. Andreas. Nah, salah satunya alumni temannya Christian yang baru tamat kemarin, dan memang untuk anak saya memang sudah 1 tahun lebih lah mendalami robotik gitu kan, ikut les robotik. Memang saya melihat perkembangannya setelah dipaparkan tadi sama Mr. Andreas, saya baru ngeh rupanya itu pengaruh dari robotik, analytical thinking dia itu saya lihat semakin baik seperti itu. Nah, ternyata pengaruhnya dari robotik ini, saya baru sadar setelah paparan tadi. Nah, ini yang pertama tadi mengenai gender, karena adiknya ini yang kelas 6 ini perempuan, dan dia merasa ini kan laki-laki ya, kalau perempuan sepertinya nggak cocok gitu kan. Nah, apakah ini ada gender itu ada pengaruhnya dalam robotik? Yang kedua, nah ini kan tadi Mr. Andreas ada nih passionnya untuk sekolah IB School. Nah, kebetulan anak saya nih baru tamat dari SMP. Nah, kami sebagai orang tua sebenarnya pengen tadi kan Mr. Andreas salah satu pengajar university di Amerika. Saya pengen juga ini gimana di sana perkembangan karena saya mengarahkan anak saya untuk mengambil studi data science. Kalau bisa beasiswa ke luar negeri seperti itu. Apakah di luar negeri ada kesempatan untuk alumni yang dari IB School bisa nih kita tahu apakah ada di sana seperti tadi data science atau
apa ya, computer science seperti itu yang bisa anak-anak kami bisa kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin kreatif kita ada jawaban pertanyaan pertama nggak bisa, yang mengenai gender itu. Gimana menurut kalian? Saya kasih opini saya selanjutnya abis itu. Oke, kurang nggak itu mikrofonnya nggak kedengaran ya. Jadi di dalam pembelajaran Creative Kids sendiri, gender sebenarnya tidak berpengaruh ya Mama, karena sejauh ini juga di Creative Kids kita memiliki anak-anak yang dia perempuan, dia juga udah ada di tingkat robotik yang atas gitu. Jadi karena media belajarnya adalah Lego yang lebih apa ya, lebih menarik itu di anak laki-laki yang suka merakit, merancang gitu. Jadi anak laki-laki memang lebih mendominasi, tetapi bukan berarti anak perempuannya tidak ada ya, tapi tetap ada. Jadi kalau menurut saya ya, untuk di Creative Kids ini sendiri, gender itu tidak berpengaruh karena di dalam kelas juga tetap ada anak-anak kita yang perempuan juga bisa mengikuti setiap pembelajarannya, entah itu merakit, merancang, maupun bisa mempresentasikannya. Apalagi juga bisa menyusun balok-balok dari coding yang udah disediain. Jadi karena kita belajarnya juga secara kelompok, anak-anak itu juga bisa mengambil bagiannya. Entah itu nanti ada yang di bagian merancangnya atau mendesain sebuah robotnya, ada juga yang bagian untuk membuat codingnya. Jadi mereka tetap memiliki perannya di dalam pembelajaran setiap pertemuannya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Mama. Boleh ditambahkan dari Mr. Andrea? Iya, terima kasih, Miss. Yes, untuk menjawab dari Ibu Susan, ya, eh, untuk mengenai gender itu kayaknya itu tidak ada itu ya, tidak ada masalah ya. Ya mungkin juga karena di sini juga anak-anak engineering itu umumnya laki-laki ya. Tapi saya sudah melihat dari sekarang itu banyak sekali anak wanita juga masuk engineering ya. Saya bilang ngomong tadi bahwa waktu saya dulu ngambil kuliah S2 di sini, saya juga menjadi coach daripada robotik ya. Believe it or not, saya itu mendidik anak murid saya itu semua cewek semua. Jadi itu saya mendidik anak Girl Scout kayak anak pramuka. Jadi itu mereka tuh asli itu anak pramuka yang membentuk tim untuk mengikuti Lego robotik. Jadi itu semuanya anaknya cewek anak cewek semua. Dan juga mereka bisa merakit, mereka bisa mendesain. Walaupun mereka cewek itu mereka sangat 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 daya nalarnya itu sangat kuat gitu loh. Dan kita tuh bisa sempat sampai masuk ke level jenjang provinsi. Kalau kita tadi masuk jenjang provinsi itu tinggal satu lagi level ke jenjang Amerika gitu loh. Jadi mereka sangat bagus. Dan saat ini setelah itu udah 40 tahun yang lalu ya, saat ini tuh mereka sudah menjadi sudah tamat kuliah, sudah menikah, dan mereka tuh menjadi karirnya cukup cukup bagus sebagai pengacara, dokter, engineers. Jadi hal itu sangat menunjang karir mereka juga di dalam masa mendatang. Jadi saya sarankan untuk ibu bapak juga bisa, walaupun anaknya cewek itu coba di expose ke engineering gitu loh. Karena masa mendatang itu semua orang mesti kerja ya, mau cewek cowok itu mesti kerja ya. Jadi kita mau ngajarkan anak itu lebih independen. Oke. Itu mengenai gender, mengenai beasiswa itu sebenarnya di luar negeri itu banyak sekali beasiswa. Kalau kita bisa apa namanya, kalau kita bisa mendidik anak kita itu bisa lebih semangat, bisa buat belajar itu banyak sekali beasiswanya. Tapi masalahnya itu kita tidak banyak kasih kesempatan gitu loh. Saat ini saya itu lagi minta ke bos saya untuk bisa mengirim saya ke Indonesia untuk bisa memberikan beasiswa ke satu atau dua orang murid untuk di Asia Tenggara gitu loh. Jadi ya doain aja kalau misalnya bisa itu nanti bisa kasih beasiswa. Saya mesti janji ke murid IB School ya. Cuman saya mungkin bisa kasih presentasi di IB School menjadi satu tempat di mana kita bisa mencari anak didik kita yang bagus dan juga bisa dididik. Karena program S2 kita itu adalah online,
saya banyak anak didik saya di luar negeri juga, dan juga ada juga yang di Asia, dan mereka tuh ada juga yang di Kenya, barusan di Afrika, ya. Jadi itu karena kita tuh sudah global, jadi itu bisa belajar dari mana saja. Jadi saya sarankan untuk mempersiapkan anak didik kita itu. Makanya saya itu dari sekarang tuh pengennya anak didik kita itu dibina. Dan supaya bisa mereka mempunyai suatu di mana nanti Tuhan buka jalan kepada anak didik kita, mereka bisa belajar di luar negeri ya. Oke. Oke, sekarang saya kasih izin ke Ibu Melody karena sudah hampir jam 10, kita mau ada presentasi kan SMP juga. Oke, silakan Ibu Melody. Oh, Ya, Bapak Melody. Oh, ya, ya. maaf Sir dengan papanya Melody. Ya. Yang pertama untuk tim Sike ya. Tadi kan kalau nggak salah saya di slide 4 itu kan ada dibahas tentang apa-apa saja yang dipelajari di masing-masing grade. Contohnya kan di grade 4 dia mempelajari mengenai mengenal dan merakit. Nah, pertanyaan saya, jika memang anak tersebut, misalnya anak saya di grade 4 nih, tapi dia ternyata tertarik di coding gitu, apakah karena dia masih di grade 4, dia tidak bisa mempelajari tentang coding yang kalau kita lihat di slide itu kan dia di grade 5 baru diajarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk Sir Andreas, tadi kan Sir ada membahas tentang menjadi seorang engineering ya. Kebetulan salah satu anak saya juga dia tertarik di bagian engineering. Nah, pertanyaan saya, apakah dari pihak IB School ini ada hal-hal spesifik nih yang bisa diajarkan kepada anak saya ini agar dia bisa fokus mencapai tujuannya itu menjadi seorang engineering. Itu sih. Terima kasih. Oke, saya kasih ke pihak kreatif dulu ya. Baik, Bapak, untuk menjawab tadi, apakah di grade 4 anak bisa belajar codingnya juga atau enggak? Jadi sebenarnya di setiap grade itu, kita mulai dari grade 4, itu sudah mempelajari codingnya. Tapi yang membedakan adalah apa aja yang dipelajari dari codingnya. Misalnya kalau di grade 4, anak-anak itu sudah belajar mengenal codingnya dan juga sudah membangun sebuah program yang sederhana. Di grade 5, program tadi dikembangkan lagi sehingga nanti di grade 6 mereka bisa lebih mengembangkan dan eksplor dan disesuaikan dengan setiap proyek yang jauh lebih challenging di grade 6-nya. Jadi tetap di grade 4 anak udah belajar coding, tapi dengan sederhana dan masih akan terus dikembangkan disesuaikan dengan grade-nya masing-masing. Apakah sudah terjawab, Pak? Sudah, Mbak. Cuman saya ada pertanyaan lanjutan nih. Kan seperti mungkin pada saat secara umum lah, kan masing-masing anak kan ada ada ya kita bilang keterbatasan sehingga dia mungkin terlambat lah untuk dalam proses pembelajarannya. Nah, dari tim Sike ada nggak yang bisa dilakukan jika ada seorang anak nih yang kurang bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh tim Sike ini gitu, sehingga dia bisa mengejar ketertinggalan dari peserta-peserta yang lain gitu loh. Dari tim Sike sendiri tentunya akan ada bimbingan lanjutan ya Pak, kalau misalnya si adik agak sedikit terlambat atau mengalami kendala saat proses belajar mengajarnya. Jadi walaupun nanti akan ada kendala, setiap materi yang disampaikan itu sebenarnya masih terus berkaitan. Jadi di setiap materi atau pertemuan itu akan terus ada review proyeknya, mau itu dari codingnya, mau itu dari mekanika sederhananya. Jadi secara tidak langsung materi itu akan terus berulang. Jadi anak akan lebih gampang atau lebih cepat untuk memahami dan juga bisa diaplikasikan ke semua proyek yang ada di masing-masing grade-nya. Jadi kalau misalnya nanti adik ada sedikit kesulitan dalam menyelesaikan proyek, itu dari codingnya atau yang lain, itu tetap akan ada bimbingan dari coach-nya yang ada di kelasnya masing-masing. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, mau nanya untuk papanya Melody, ini anaknya yang laki-laki tadi itu kelas berapa ya Pak ya? Sekarang kelas 7, Sir. Kelas 7 di IB ya? Iya, kebetulan memang dia sudah mendaftar juga untuk kelas computer science sih.
Iya, kalau saran saya itu kalau misalnya bisa di-encourage ngambil data science dan computer science sekaligus. Karena kan dia kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kenapa? Karena program yang kita desain itu soalnya kan saya dan bersama tim itu kita kembangkan slide pengajarannya itu. Jadi di challenge anak itu bisa memikir ke arah engineering juga. Jadi melalui dari explanation dari level bahasa mereka itu, kita harapkan hal tersebut bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita. Jadi itu melalui praktis mereka, karena mereka juga mesti mendesain sesuatu dan kemudian mesti presentasi. Itu adalah suatu skills yang mereka butuhkan untuk menjadi suatu good engineers ya. Makanya itu maksudnya hal-hal yang hal-hal yang saya ajarkan pada anak S2 saya itu kita masukkan ke dalam kurikulum yang kita desain untuk anak SMP kita. Saya harap bisa menjawab pertanyaan Pak Melody, Papanya Melody ya. Oke, sir. Thank you, sir. My pleasure. Oke, ada lagi Miss Aya, silakan. Sudah jam 10, jam 10.10. No, jam 9.10 di Iya. Indonesia. Ya, di sini jam 9, Sir. Kita lagi jam 10. Oke, Iya, sini untuk jam 10 parents, malam. saya buka satu lagi penanya. Untuk parents, silakan. Ada Bapak Ibu? Dari Oke, selesai dari pihak Kids ada. Oh, tidak ada, sudah ada lagi, sudah dijawab, sudah ada. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti rekaman Zoom-nya akan kita share ke kelas WA Group. Oke, mungkin sampai di sini saja Zoom kita mengenai Creative Kids Program. Ya, semoga Bapak Ibu yang belum join robotics bisa join segera hari ini, bisa daftar ya. Kita masih ada kuotanya ya Bapak Ibu. Semoga anak-anak nanti bisa ekspor lebih baik lagi, oke lagi ke depannya agar nanti kita lanjutkan computer science dan data science. Oke, thank you Sir Andreas for your Terima time. kasih. Thank you parents. Thank you, Miss. Oke. Thank you, sir. Thank you, Sir Andreas. Miss. Thank you, thank you. Bye. Good morning, good night, sir. Morning. Good night, good morning everyone. Okay.